Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-38 masih seputar bab tasawuf mutawasid, yaitu tasawuf yang tingkatannya pertengahan. Yaitu seputar bab tentang Nur Muhammad atau asal kejadian diri kita. Kemarin bacaan kita itu sampai Nabi engkau. Kita ulangi sedikit bacaannya. Innallaha khalaqa qablal asya'i nuran nabika. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan dahulu daripada segala asya yaitu nur Nabi engkau. Jadi semua alam atau yang asya ini daripada nur Nabi kita. Kemudian bacaannya kita teruskan hari ini. Maka nyatalah roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan dahulu daripada segala asya. Jadi asya ini dahulunya Allah Ta'ala itu menjadikan daripada nur Nabi kita. Kemudian di sini dikatakan di dalam kitab sini nyatalah di sini untuk menegaskan bahwa supaya kita itu mengiyakan, supaya kita betul-betul meyakini bahwasanya semesta sekalian alam ini daripada nur Nabi kita. Jadi kita meyakini itu, kita mengiyakan itu, kita membenarkan bahwasanya semesta sekalian alam ini adalah nur Nabi kita, itu tidak hanya dengan ucapan, bahkan tidak hanya dengan pengetahuan saja, namun semestinya yang idealnya itu dengan perbuatan. Kita mengiyakan atau menyatakan bahwasanya semesta sekalian alam ini adalah Nur Muhammad, termasuk diri kita. Jadi kalau untuk diri kita ini, untuk menyatakan itu mesti yang idealnya itu adalah dengan perbuatan. Jadi ajaran Nur Muhammad ini sebetulnya itu dicetuskan untuk supaya kita itu di dalam bab ketuhanan itu ada keterkaitan dengan Nabi kita. Maksudnya ini keterkaitan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita. Jadi kenapa demikian? Karena kebanyakan orang yang mengkaji ilmu ma'rifat, yang mereka itu terkontaminasi dengan paham Jabariyah, mereka biasanya enggan atau biasanya itu tidak terikat dengan syariat yang dibawa Rasulullah. Syariat mereka itu adalah syariat yang sekehendak daripada mereka. Mereka itu aturannya itu membuat peraturan sendiri, karena mentang-mentang dirinya ini sudah katanya itu orangnya, kezahirannya Allah. Jadi tidak sedikit yang dari mereka itu tidak terikat dengan aturan yang dibawa Rasulullah. Maka disinilah hadir ajaran daripada Nur Muhammad ini, supaya kita itu ada keterikatan, ada keterkaitan atau ada hubungan, ada sambungan dengan Rasulullah, terutama di dalam perbuatan keseharian itu mesti kita ada aturan yang diikuti daripada Rasulullah atau tata cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Disitulah sebetul-betulnya orang itu menyatakan dirinya Nur Muhammad. Makanya biasanya paham Nur Muhammad itu atau Nur Muhammad itu juga dikatakan a'yan sabitah. Wujud diri kita yang kita nyatakan Nur Muhammad ini adalah a'yan sabitah. Apa maksudnya? Yaitu insan bayangan. Nah,
Sudah semestinya setiap bayangan itu dia mengikut kepada yang punya bayang. Nah, sebagaimana bayangan kita, seumpama kita begini, maka bayangan kita itu pun akan begini. Jadi, yang punya bayang itu adalah Nabi kita. Karena kita daripada nur Nabi kita, Nur Muhammad, jadi sudah semestinya ini mengikut bagi siapa saja yang menyatakan dirinya adalah Nur Muhammad, dia itu wajib syaratnya mengikut kepada Nabi kita. Jikalau dia tidak mengikut, maka tidak sahih itu pernyataan Nur Muhammadnya. Jadi mengikut kepada Nabi itu sebetulnya ada dua keadaan. Ada mengikut secara zahir, ada secara batin. Mengikut secara batin itu adalah mengenal bahwasanya diri kita ini adalah Nur Muhammad. Jadi batin kita ini Nur Muhammad, jadi tenggelam di dalam Nur Muhammad, maksudnya memfanakan diri kepada Nur Muhammad, itu yang dinamakan mengikut secara batin. Apa itu mengikut? Itu mutabaah, biasanya mutabaah, ittiba. Jadi kemudian kesempurnaan daripada mengikut secara batin ini adalah mengikut secara zahir atau mutabaah zahir, yaitu dengan perangai atau akhlak-akhlak yang terpuji. Dan ini di dalam kegiatan ritual ini terkait dengan aturan-aturannya. Jadi tidak bisa sekehendaknya. Sampai salat pun kita selalu kama raaitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Itu di dalam salat, di dalam perilaku keseharian itu kita mesti mengikut. Jadi kalaunya hanya sekedar mengikut batin, tidak mengikut kepada zahir, maka tidak sempurna. Dan seandainya zahir ini bertentangan dengan yang pernah dicontohkan oleh baginda kita, maka ini batal Nur Muhammad seseorang. Jadi batal. Jadi selain dia kesempurnaan, dia juga pembatal. Kalau kita menyatakan ini Nur Muhammad, ini Nur Nabi kita, tetapi kelakuan kita bertentangan, seumpama kita itu maksiat, maka itu bukanlah Nur Muhammad. Dia itu makanya Nur Muhammad itu kalau dari segi arti itu pancaran keterpujian, itu sebetulnya adalah akhlak. Nah, jadi kalau orang akhlaknya majmumah, akhlak yang tercela, maka itu bukanlah dia menyatakan dirinya itu Nur Muhammad. Kalau ingin menyatakan diri Nur Muhammad itu dengan akhlak. Jadi di dalam mutabaah zahir batin ini ada suatu makam atau kedudukan yang teramat tinggi. Seseorang yang mengerti tentang Nur Muhammad, dia mengenali dirinya, juzunya dari Nur Muhammad, dari Nur Nabinya, yang tenggelam kepada Nur Nabinya, kemudian kelakuannya memperbetuli, maka ini kedudukan seseorang itu adalah mukjizat. Wah, luar biasa ini. Wah, mukjizat masih ada kah? Masih ada. Mukjizat itu hanya ada pada Nabi. Ini juzunya semua ruh dan jasad ini nur beliau. Kemudian perilaku beliau, maka otomatis beliau zahir kembali dengan adanya diri kita. Seumpama kita dipukul orang, ini seumpama Rasulullah dulu pernah beliau dipukul orang, bahkan beliau pingsan. Kemudian pada ketika beliau sadar siuman, beliau langsung berdoa, ya Allah, ampuni dia, maafkan dia, dia tidak tahu. Nah, pada ketika kita dizalimi orang,
kita pun berperilaku, maksudnya mutaba'ah zahir, kita doakan itu orang, keburukannya tadi kita balas dengan kebaikan, maka otomatis kaset yang dulu terulang di masa sekarang. Karena yang ada itu adalah wujudnya nur nabi kita sama dengan itu wujud nabi kita, dan kelakuannya memperbatuli, maka ini teramat tinggi. Kemudian setelah yang demikian itu kita bisa melaksanakan dengan tabiat-tabiat terpuji, maka disitulah yang masuk kategori kita itu menghidupkan kembali Nabi pada diri kita. Zahir beliau pada ketika kita salat malam, karena ini juzunya beliau Nabi itu salat malam, maka zahir Nabi. Inilah yang saya katakan mukjizat tadi, bukan ditinjau dari kitanya, tetapi hanya Nabi yang ada, la maujuda bihaqi Nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang teramat tinggi, kan Nabi itu beliau itu tidak mati, beliau wafat. Maksud wafat itu dia berpindah. Jadi jikalau seseorang tidak mati, hanya berpindah, fi'ilnya, perbuatannya itu masih tetap jalan. Karena orangnya tidak mati, masih tetap jalan. Namun khususnya bagi baginda kita tercinta, fi'il Nabi itu sebetulnya ada pada nurnya yang senantiasa itu. Namun di mana kedudukannya, yaitu pada setiap perbuatan yang terpuji, yang hasanah, yang baik. Nah, jadi kalau kita berbuat kebaikan itu secara umumnya mungkin karena syafaat daripada Rasulullah menolong kita, kita bisa beramal, tetapi pada hakikatnya yang mana hakikat ini artinya bukan sekedar batin, tetapi pada hakikatnya yang sebenarnya itu adalah perbuatan Nabi. Jadi yang namanya bid'ah itu yang tidak dikerjakan Nabi itu pada hakikatnya begitu. Seperti mencuri, seperti berzina, seperti berjudi, mabuk-mabukan, itu yang namanya bid'ah. Yang tidak dikerjakan Nabi ini yang secara hakikatnya. Namun ulama kita membagi bid'ah itu ada terbagi kepada dua, yaitu bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Itu sesuatu yang baru. Tetapi di dalam ilmu tasawuf, apabila perbuatan itu hasanah, maka dia tidak bid'ah. Kalau perbuatan itu hasanah atau terpuji, dia bukanlah bid'ah, bukan bid'ah hasanah, tetapi dia memang adalah secara jalan campur tangan Rasulullah, dan secara hakikatnya memang itu adalah perbuatan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu masih sampai sekarang itu, makanya Rasulullah itu ada di dalam suatu kitab dikatakan lil hadir lil maujud fi kulli zaman wal makan. Nah, beliau ada, hadir dan ada itu pada tiap-tiap waktu dan tempat. Jadi di sini bagi ahli tasawuf yang sudah mengaramkan ini, pada ketika dia mengerjakan sunnah, pekerjaan Nabi yang dulu, ini semisal dia menenggelamkan dirinya itu bukan hanya kepada yuzunya, wujud dirinya, namun kepada perbuatannya, maka ini semisal itu ya kejatan secara maknawi. Masuk juga ini ya kejatan. Zahir Nabi, bertemu Nabi. Jadi kita ini menjahirkan Nabi, apabila Nabi zahir pada diri kita, otomatis kita bertemu. Maka ini kita masuk, dengan kata lain adalah sezaman dengan Nabi. Berarti makam kita adalah makam sahabat.
Sahabat ini sebetulnya teramat tinggi makamnya. Karena apa? Karena mereka sezaman dengan Nabi. Seperti Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, untuk mencapai kedudukan sahabat itu, ini yang tanpa terkait ilmu Nur Muhammad ini, itu 70 orang seperti Sultanul Aulia itu baru kedudukannya sama dengan satu sahabat. Jadi ini teramat tinggi sebetulnya bagi orang yang menjahirkan itu sezaman dia dengan nabinya. Apalagi pada nantinya ada wa'lamu anna fikum rasulullah, pada diri kamu itu ada Rasulullah. Nah, nanti pencapaian kita itu mungkin arahnya sampai ke sana, dan terus mungkin nanti nanti yang kita inginkan itu yang bermakam. Jadi ini semisal dengan yakazatan atau berjumpa Nabi secara maknawi. Menghidupkan Nabi lagi kembali, maksudnya menjahirkan Nabi dengan keadaan diri kita. Maka inilah yang kita itu akan mencapai derajat yang paling tinggi dan derajat yang paling mulia. Jadi bagi mereka ahli ma'rifat yang tidak mengindahkan dengan syariat, yang tidak mutabaah kepada Rasulullah, maka mereka itu adalah termasuk orang yang di dalam kategori masih ber, berada di dalam wilayah Jabariyah. Jadi ilmu itu sebetulnya yang diingini itu arahnya ke sini, supaya kita itu memiliki sifat keterpujian. Jadi di dalam mutabaah zahir ini ada juga yang namanya mutabaah batin, tetapi bukan batin yang roh ini, yang hati itu mengikut kepada apa itu perasaan Rasulullah. Nah, bagaimana sih batin Rasulullah itu? Batin Rasulullah itu beliau adalah penuh dengan kasih sayang. Batin beliau adalah penuh dengan kecintaan. Kenapa demikian? Karena beliau mengetahui bahwasanya semua manusia ini itu adalah dari nur, dari nurnya. Jadi kalau kita katakan bahasa lain itu bagian daripada dia. Kalau yang dikatakan dalam suatu hubungan pertalian termasuk anak daripada beliau. Tetapi bahasa umumnya umat, tetapi bahasa khusus adalah anak. Itu makanya kalau kita dengan anak kita itu kita mesti mempunyai sifat kasih sayang. Nah, sedangkan kita untuk mencontoh kepada beliau, kita ini bukan tidak bisa kepada orang itu anak saya. Tetapi di dalam nur ini, mutabaah batin ini, itu rasa itu adalah rasa persaudaraan. Nah, kalau mengikut kepada Rasulullah itu beliau rasa anak mungkin sama kita. Tetapi kalau kita kepada sesama itu rasa persaudaraan. Jadi mutabaah batin itu yang rasa hatinya, rasa hati kita, perasaan kita itu yaitu merasakan bersaudara, karena memang kita ini sama dari Rasulullah. Jadi kita bersaudara, sama kita dari Nur Muhammad, sama dari Nur Nabi kita, atau sama kita ini adalah Nur Muhammad. Kita adalah satu kesatuan. Jadi apabila kita menjalimi seseorang, maka itu sama kita menjalimi saudara kita, dan itu sama juga kita menjalimi diri kita sendiri, karena kita adalah satu kesatuan. Makanya kata Nabi, seorang muslim itu kepada orang muslim lainnya itu laksana anggota tubuh. Kalau yang satu disakiti, tubuh kita sakit, maka kita akan merasakan juga sakitnya. Kalau seumpama tangan kita sakit, kita akan merasakan sakitnya. Jadi begitu rasa persaudaraan itu, yang disinilah membuat kita itu semakin uh, bagus budi pekerti kita terhadap sesama saudara kita. Akhlak kita semakin bagus. Seumpama kita ada musuhan sama orang, seumpama, atau bahkan kita
pernah kelahi, kita katakan pada orang tua kita, seumpama ayah kita, kata kita, saya pernah kelahi sama ini fotonya. Kata ayah saya, wah ini saudara kamu. Nah, ini anak ini seumpama orang tuanya pisahan. Ini saudara kamu, dia sama ibu kamu. Ah, pada ketika kita tahu ini saudara, tentunya kita akan berdamai. Tentunya kita tidak akan melanjutkan permusuhan itu. Nah, ini semisal kalau kita sudah mengetahui bahwasanya kita ini bersaudara sama daripada nur nabi kita, itu sebetulnya untuk menyempurnakan nur Muhammad kita, menyatakan diri kita nur Muhammad, ini rasa persaudaraan itulah yang semestinya yang kita kuatkan. Jadi di sini sudah semestinya orang yang bersaudara itu saling membantu, saling memperhatikan, saling peduli, saling mendoakan atas saudaranya, dan saling menginginkan kemaslahatan untuk saudaranya. Nah, jadi di sini Nur Muhammad itu ajaran yang meneruskan ajaran daripada nabi kita, yang mana nabi kita pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dulu pencetus Nur Muhammad ini sebelum sesudah Rasulullah ada di zaman sahabat, begitu Nur Muhammad ini sebetulnya sudah ramai juga di zaman sahabat. Namun pada ketika seiring berjalannya waktu, semakin jauh dari zaman Rasulullah, di zaman hidupnya Rasulullah itu akhlak itu semakin merosot. Walaupun di dalam keilmuan makrifat sekalipun masih ramai, tetapi banyak mereka itu yang tidak ada keterkaitan dengan Rasulullah. Hanya pembahasan itu dirinya kepada Tuhannya, dirinya kepada Tuhannya. Dan tidak ada keterkaitan, bahkan tidak sedikit yang mengabaikan syariat yang dibawa Rasulullah. Nah, tidak sedikit orang dari dulu itu sebetulnya orang yang bermakrifat itu, yang berhakikat itu, dia tidak mengindahkan, tidak terlalu peduli dengan syariat. Kelakuan itu sekehendak saja karena memang mentang-mentang dia merasa ini orangnya. Nah, itu tidak diselaraskan dengan akhlakul karimah. Kemudian datanglah Al-Halaj yang mencetuskan tentang ajaran Nur Muhammad ini. Itu dulu. Jadi dicetuskan kembali oleh Al-Halaj. Makanya Al-Halaj itu sangat masyhur. Itu beliau sebetulnya terkenal dengan ajaran Nur Muhammadnya. Nah, itu memang beliau ada perbedaan dengan Ibnu Arabi, itu terjadi perdebatan. Namun banyak yang salah paham dengan beliau, dengan ajaran yang dibawa beliau gitu. Makanya beliau itu sampai dihukum penggal kepala beliau. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan itu adalah syahidul haq, syahid yang sebenarnya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jika aku berada di zaman Al-Halaj, maka tidak akan aku biarkan itu Al-Halaj itu dipenggal. Kemudian kita teruskan bacaan kita. Dan lagi dijadikan Allah Ta'ala daripada zatnya. Nah, jadi Nur Muhammad ini daripada zatnya. Sedangkan kita dulu kita mengkaji ilmu ma'rifat yang di awal bab ma'rifat itu, saya katakan dulu kita ini daripada zat Tuhan, zat yang azali dan zat yang tajali. Padahal zat yang tajali itu adalah Nur Muhammad sebetulnya. Jadi tidak bisa langsung kita itu kepada zat. Kalau kita langsung kepada zat, itulah yang masuk di dalam kategori Jabariyah. Makanya saya katakan kemarin, Jabariyah ini memang dikaji, tetapi wajib diliwati. Jangan kita berhenti di sana. Jangan kita menyatakan wujud diri kita ini adalah
kenyataan daripada Allah. Jangan. Itu paham Jabariyah. Kalau siapa yang maujud Allah, maka Jabariyah. Jadi di dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang maujud itu adalah Nur Muhammad. Jadi kita ini tidak bisa menyatakan langsung pada zat, tetapi kita menyatakan diri kepada Nur Muhammad. Dengan kita menyatakan diri kita kepada Nur Muhammad, maka disitulah kita menyatakan diri kita kepada zat. Inilah adab, inilah akhlak. Kita ulangi bacanya. Dan lagi dijadikan Allah Ta'ala daripada zatnya. Nah, dijadikan Allah daripada zatnya. Jadi yang dari zat ini satu-satunya sebetulnya hanya Nur Muhammad. Jadi kalau kita ingin menyatakan kita ini dari zat, maka kita harus menyatakan diri Nur Muhammad. Dan berhenti di sana pun itu cukup. Seseorang yang menyatakan dirinya Nur Muhammad ini sama dengan menyatakan dirinya itu zat, karena Nur Muhammad itu dari zat. Nah, itu bedanya ahli tasawuf dengan ahli ma'rifat itu. Bedanya di sana. Kalau dengan Nur Muhammad menyatakan diri, di sini mesti harus ada keterkaitan dengan perilaku terpuji, keterkaitan dengan Nabi Muhammad, maksudnya mengikut kepada Nabi Muhammad. Makanya kemarin itu saya katakan yang dimaksud af'al Allah itu PL-nya kepada Muhammad, maksudnya tidaklah dikatakan perbuatan Allah jikalau dia tidak terpuji, itu tertolak dengan sendirinya. Jadi kita untuk mencapai af'al Allah itu mesti perbuatan yang terpuji. Jadi kita untuk sampai kepada Allah itu mesti dengan jalan Nur Muhammad. Makanya tidak akan bisa kita mencapai ketuhanan kita itu jikalau kita langsung, karena kita ini bukan dari zat, kita ini dari Nur Muhammad. Kita ini bukan daripada zatnya itu yang secara langsung. Nah, di situ yang apa itu, seseorang untuk menyatakan ketuhanannya itu cukup dengan menyatakan dirinya Nur Muhammad. Disinilah yang Nur Muhammad itu satu sisi dia adalah hamba, tetapi hamba yang dengan Tuhannya juga, yang kenyataan daripada Tuhannya juga. Jadi siapa yang itu kepada Nur Muhammad berpegang, itu sama dia itu sebetulnya berpegang kepada Tuhannya. Siapa yang musyahadah dia itu kepada Nur Muhammad, sama saja dia musyahadah kepada Tuhannya. Siapa yang memfanakan dirinya kepada Nur Muhammad, sama saja dia memfanakan dirinya kepada Tuhannya. Di sini di dalam hal adab ini supaya ada keterkaitan dengan syariat maksudnya, atau keterkaitan dengan insan basyariah. Jadi bukan sekedar insan rabbaniyah tetapi insan basyariah. Jadi di sini supaya kita itu masih mengadakan tentang hukum-hukum syariat. Kalau yang langsung kepada Allah itu mungkin nanti bisa saja itu kita ada pemahaman tidak ada lagi berlaku untuk ikut syariat, karena biasanya ini tanda kepada Allah berarti Allah yang ada. Itu biasanya begitu di dalam pemikiran orang-orang Jabariyah itu, berarti kalau Allah yang ada, wah enggak apa-apa ini, kan dia juga. Nah di situ yang bisa sekehendaknya dia berbuat, dia tidak terikat dengan syariat. Nah ini yang dikhawatirkan, makanya tidak akan bisa sempurna kalau tidak kepada berlanjut kepada tasawuf. Seseorang yang berlanjut kepada tasawuf ini akan senantiasa akhlaknya itu terpuji. Jikalau kita menjalankan hidup ini dengan penuh akhlak yang terpuji,
yang tidak pernah keluar daripada garis Rasulullah yang secara zahir dan batinnya itu, maka inilah yang dikehendaki oleh Rasulullah. Maka inilah yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Kita itu hidup membawa akhlak. Inilah yang sebetulnya yang paling tinggi. Jadi kalau kita berilmu tinggi tetapi akhlak kita itu tercela, maka tidak ada lagi nilainya itu ilmu kita. Makanya al adabu fauqal ilmi. Al adabu fauqa ala ilmi. Akhlak, adab itu di atas daripada ilmu. Jadi inilah ketinggian yang kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu, aku lebih menghormati orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Jadi adab ini sebetulnya kalau mau tahu ajaran kesempurnaan itu adalah sebetulnya ajaran yang mengajarkan kita beradab baik secara lahir maupun batin. Itu ajaran kesempurnaan itu. Jadi inilah metode tasawuf yang semoga kita itu bisa untuk melaziminya, untuk mengamalkannya di dalam keseharian. Jadilah amal kita itu atau perbuatan kita itu perbuatan yang digariskan dalam masuk kategori perbuatan Nabi Muhammad, wujud kita wujud Nabi Muhammad. Disitulah kita untuk mencapai kesempurnaan diri kita. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.